Halo guys. Buat kalian yang baru ketemu aku sekarang, bolehlah kita kenalan dulu. Nama aku Sofi Marwatusadia, biasa dipanggil Sofi. Aku kuliah di Unusa dan umurku 18 tahun. Nah, kebetulan banget nih, sesuai dengan thumbnail, kali ini aku pengen bahas 5 hal yang berkaitan dengan suhu lagi. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Lalu yang kedua ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Nah, yang ketiga ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat ada suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Lalu yang kelima ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Langsung aja kita ke pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Ia dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, ada suhu badan tinggi melebihi normal. Lalu yang kedua, ada suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Ia dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturannya lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, maupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan yang pertama ada otot rangka, lalu yang kedua ada kelenjar adrenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid. Nah, dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin yang noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal setiap individu dapat berbeda-beda tergantung dengan suhu lingkungan, suhu kondisi tubuh, aktivitas fisik, jenis kelamin, serta usia. Namun secara umum di sini adalah rentang suhu tubuh normal manusia berdasarkan kelompok usianya. Yang pertama ada suhu normal pada bayi, yaitu berkisar antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada suhu normal pada anak-anak, yaitu berkisar antara 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada suhu normal pada remaja dan orang dewasa berusia sekitar 11 hingga 65 tahun, yaitu berkisar antara 36,5 hingga 37,6 derajat Celcius. Lalu yang keempat ada suhu normal pada lansia berusia 65 tahun ke atas, berkisar antara 35,8 hingga 36,9 derajat Celcius. Setelah tadi kita telah membahas mengenai suhu tubuh normal berdasarkan usia, ada lagi nih pembahasan keempat mengenai suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Suhu tubuh normal manusia dapat diukur melalui beberapa bagian tubuh dengan rentang yang berbeda. Di sini ada beberapa metode pengukuran suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh manusia.
Yang pertama ada suhu rektal, yaitu pengukuran suhu tubuh melalui anus, dianggap sebagai pengukuran yang paling akurat dari suhu inti tubuh manusia. Suhu normalnya berkisar antara 36,6 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Metode ini cenderung memberikan hasil yang paling stabil dan akurat. Lalu yang kedua, ada suhu oral, yaitu pengukuran suhu melalui mulut. Menggunakan termometer oral, suhu normalnya berkisar antara 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Metode ini cukup mampu dilakukan dan mudah dilakukan di rumah. Lalu yang ketiga, ada aksila, yaitu pengukuran suhu di ketiak menggunakan termometer aksila. Suhu normalnya berkisar antara 34,7 derajat Celcius hingga 37,3 derajat Celcius. Metode ini sering digunakan di rumah karena mudah dilakukan, meskipun hasilnya mungkin sedikit lebih rendah dari suhu inti tubuh. Nah, yang keempat, ada suhu timpani, yaitu pengukuran suhu di telinga menggunakan termometer timpanik. Suhu normalnya berkisar antara 35,8 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Metode ini cepat dan nyaman meskipun hasilnya bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penumpukan serumen. Penting untuk dicatat bahwa suhu tubuh dapat bervariasi tergantung pada waktu pengukuran, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Sekarang kita telah masuk ke materi yang kelima, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas yang maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya, sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Ada beberapa penyakit yang timbul akibat perubahan suhu tubuh, yaitu yang pertama, ada demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon. Lalu yang kedua ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau penurunan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia maligne adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Lalu ada yang ketiga, hipotermia, yaitu pengeluaran panas akibat pemaparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh menurun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Lalu yang keempat ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit dengan sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Itu dia materi yang bisa aku sampaikan ke kalian untuk praktikum kali ini. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya.